mau sampah lagi. Ya biarinlah, lagian ada petugas kebersihan ini. Tapi semua sama plastik juga bertahun-tahun ini sungai kita harus bertanggung jawab. Ribet, lagian plastik juga nggak bisa diganti kan. Anak-anak, salah satu prinsip green chemistry adalah pencegahan polusi. Artinya kita harus mencegah limbah sejak awal, bukan hanya membersihkannya. Contohnya kita bisa mengganti plastik dengan menggunakan barang yang ramah lingkungan atau menggunakan produk yang bisa didaur ulang. Jadi, kalau kita nggak pakai plastik sekali pakai, kita sudah membantu mengurangi limbah ya, Bu? Betul banget, Najwa. Selain itu, kita juga bisa membuat daur ulang di sekolah. Akan membuat kotak daur ulang dan taruh di setiap kelas. Sama plastik yang kita gunakan akan didaur ulang. Kita juga bisa berpraktek di sekolah biar kita tahu ya. Harus setuju. Selanjutnya, ada buah yang selesai menginspirasi. Ya udah deh, saya ikut. Ternyata jaga lingkungan kalau bersama-sama tidak sulit, Kak. Ayo teman-teman, kita kumpulkan sampah plastik dalam kotak ini. Kalau sudah terkumpul, kita kirim ke tempat daur ulang. Kalian juga bisa ikut loh membuat kerajinan dari bahan plastik bekas. Nah, sekarang kita bisa pakai botol minum sendiri daripada belah bekas. Ini menjadi langkah kecil yang bisa manfaatnya. Saya bangga dengan kalian semua. Dengan menerapkan green chemistry, kita membantu menjaga bumi kita tetap sehat. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Sekarang saya sadar. Ternyata menjaga lingkungan itu menyenangkan ya. Pada tahun 1998, Paul T. Anastas dengan John C. Warner mengembangkan prinsip yang dijadikan sebagai panduan dalam mengelola zat kimia dalam proses industri dan seluruh aspek yang terkait dengan zat kimia yang dikenal dengan gerakan kimia hijau. Kimia hijau didefinisikan sebagai suatu upaya untuk merancang, mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Kimia hijau berbeda dengan program mengurangi pencemaran atau membersihkan lingkungan dari pencemaran. Kimia hijau lebih menekankan pada upaya yang lebih mendasar dengan mencegah terjadinya pencemaran dari sumber yang utama. Untuk mewujudkan hal tersebut, Paul T. Anastas dan John C. Warner menyusun 12 prinsip yang harus dilakukan pada proses dan produksi bahan kimia yang selanjutnya disetujui dan dikenal sebagai 12 prinsip kimia hijau. Berikut adalah penjelasan singkat tentang 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, pencegahan limbah. Utamakan pencegahan terbentuknya limbah dibandingkan pembersihan atau penanganan limbah. Rancangan proses untuk meminimalkan limbah setiap saat. 2. Manajemen atom yang baik. Kurangi limbah sejak pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom seluruh reaktan untuk menjadi produk. Gunakan atom ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Yang ketiga, proses sintesis kimia yang lebih aman. Desain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Pertimbangkan bahaya dari semua bahan yang ada selama reaksi termasuk limbah yang dihasilkan. Yang keempat, rancang bahan kimia yang lebih aman. Mengurangi kadar racun secara langsung dalam rancangan molekul. Prediksi dan evaluasi semua aspek termasuk sifat fisik kadar racun dan dampak lingkungan selama proses perancangan. Yang kelima yaitu rancang proses yang efisiensi energi. Pilih proses kimia yang paling sedikit membutuhkan energi. Hindari proses pemanasan dan pendinginan, juga proses bertekanan atau vakum. Yang paling optimal adalah proses pada suhu dan tekanan ruang. Yang keenam, kurangi produk turunan yang tidak perlu. Meminimalkan penggunaan produk turunan sementara seperti penggunaan protecting group. Protecting group adalah rute sintetis kimia di mana produk turunan senyawa asal dibuat dengan mengubah gugus satu supaya tidak ikut bereaksi.
Hindari produk turunan untuk mengurangi tahap reaksi, bahan rendakan, dan limbah. Yang ketujuh, ada prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Pilih dan kembangkan prosedur kimia yang aman dan dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan. Pelajari kemungkinan risiko dan lakukan tindakan yang diperlukan dari awal. 8. Pencegahan polusi secara real time. Monitor reaksi kimia secara real time untuk mencegah pembentukan dan kebocoran bahan beracun dan polutan. 9. Ada desain produk yang mudah terurai. Desain bahan kimia yang mudah terurai dan dibuang. Pastikan bahan kimia dan hasil uraian tidak beracun dan terakumulasikan di lingkungan. Yang ke-10, gunakan katalis, yaitu gunakan katalis dibanding reaksi stoikiometri biasa. Gunakan katalis untuk meningkat selektivitas, meminimalkan limbah, dan mengurangi waktu dan energi yang dibutuhkan dalam reaksi. 11. Gunakan bahan baku yang terbarukan. Gunakan bahan baku dari sumber terbarukan atau bahan dari tumbuhan. Alih-alih bahan lain berupa yang berasal dari minyak bumi. Dan yang terakhir, 12, yaitu penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Pilih bahan pelarut yang paling aman pada setiap tahap, meminimalkan penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang merupakan penyumbang limbah terbesar.